بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين الصادق الشهيد الأمين. أما بعد, اسمي سراج عدوان. Nama saya Siraj Adwan. أنا من غزة، من قطاع غزة الذي يتكون من عدة مدن التي تكون فيها مدينة بيت حانون في شمال غزة. Dari Bait Hanun di utara Gaza yang dia punya dua nama, satu Bait Hanun, satu Madinatus Salah, Madinat As-Salah, kota As-Salah, karena ada orang mujahid yang di Hamas di sana, nama dia Salahus Syahada, karena ini nama dia Madinat As-Salah. InsyaAllah hari ini kita bilang di tausiah. سنتكلم في توصية في زمن سيدنا موسى عليه السلام. كان يوجد شخص طلب من الله عز وجل أن يعبد الله مثل الأنبياء، فقال له الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تذهب إلى جزيرة خالية من السكان. Jadi di awal ini ada salah satu riwayat yang ingin beliau sampaikan, bahwa dulu di zaman Nabi kita Musa alaihissalam itu pernah ada seorang abid atau seorang yang ingin menyembah Allah, beribadah Allah SWT, sebagaimana para nabi itu juga beribadah kepada Allah. Kemudian Allah SWT meminta orang ini untuk pergi ke satu tempat. قال له اذهب إلى جزيرة خالية من السكان لا يوجد فيها أحد. لماذا؟ لأن الأنبياء معصومين من الأخطاء. ومن ثم قال له اذهب إلى هذه الجزيرة كي لا يستطيع أن يشتم أو يسرق أحدا، لذلك لا يستطيع أن يفعل المنكرات، فستكون أعماله كلها أعمال حسنة. وعندها الله سبحانه وتعالى أطال بعمره 500 عام. Jadi tadi kan ada orang yang minta kepada Allah SWT, ya Allah, saya ingin beribadah, menyembah kepadamu seperti para nabi. Ya Allah SWT minta, kalau kamu ingin menyembahku bagaimana nabi beribadah padaku, atau kamu pergi ke satu tempat. Di satu tempat tidak ada orang, tidak ada apapun, hanya dia sendiri. Ya apa? Karena kalau tidak ada orang, dia tidak akan bisa mengejek, tidak akan bisa riba, tidak akan bisa berbuat dosa, mencuri dan lain sebagainya. Biar dia bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. بعد أن أطال الله بعمره 500 عام وأصبحت كل أعماله طيبة والأعمال الخير، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة أراد أن يحاسبه وقال للملائكة أدخلوا عبدي هذا في الجنة. نحن نعلم كلنا عباد الله. قال أدخلوا عبدي هذا في الجنة لكن برحمتي. وعندها تعجب، لماذا برحمتك يا الله وأنا عبدتك 500 عام؟ لماذا؟ Ini ada bagian yang menarik. Jadi ketika Allah SWT sudah menempatkan orang ini di satu tempat sendiri, ya, tidak ada orang siapapun, dia tidak bisa riba, tidak bisa mencuri, tidak bisa membunuh makanan, tidak bisa zalim, dan dipanjangkan oleh Allah SWT usianya sampai 500 tahun. Nah, ketika di hari akhir Allah SWT kemudian memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan orang ini ke surga dengan rahmat Allah. Wahai malaikat, masukkan hamba ini dengan rahmatku. Tapi hamba ini kemudian kaget. Oh ya Allah, kok saya masuk surga pakai rahmat Anda, bukan pakai ibadah saya? وعندها الله سبحانه وتعالى قال سنأتي بالميزان التقوى، timbangan التقوى.
kita lihat timbangan at-taqwa, karena dia yang bisa lihat ibadat kita. Dia Allah Subhanahu wa taala mau lihat ibadat dia yang 500 tahun sama apa? Sama yang Allah sudah kasih. Ada yang tahu apa Allah Subhanahu wa taala dia sudah kasih kita? Ada kasih rezeki, mata, badan, jiwa, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin an yas'al, ada dalil? Hal yujad dalil ala hada? Ada dalil. Di halaman di Al-Quran Al-Karim 24 di surah Al-Baqarah, di kiri di Al-Mushaf, di atas ada setelah mungkin 2 ayat, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah Subhanahu wa taala dan terakhir balik ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ata bi ni'matul basar, ata bi ni'matul basar ma' ibadatihi. Ni'matul basar di bahasa Arab ini, tapi apa bahasa Indonesia? Ni'matul basar aja mata. Dia ambil mata di timbangan at-taqwa dan ibadat dia yang 500 tahun. Yang dia lebih mahal ni'matul basar. Ibadat dia belum cukup bayar ke Allah Subhanahu wa taala harga mata. Sekarang Allah Subhanahu wa taala bilang ke malaika, ini orang belum bayar pinjaman ke kita, masuk dia ke jahannam. Setelah dia masuk ini mau masuk jahannam, dia minta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. A'tadhir ya Allah, urid an adhhab ila al-jannah bi rahmatik. Saya mau masuk surga karena rahmat Anda ya Allah Subhanahu wa taala. Indah Allah Subhanahu wa taala masuk dia di surga. Allah Subhanahu wa taala masuk dia di surga setelah dia minta maaf. Dan kita harus tahu umur Sayyidina Adam 1000 tahun, Sayyidina Nuh 950, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia 61 atau 63 beda riwayat, tapi semuanya masuk di dalam surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya masuk di surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, urid an as'al, hal man yastati' an ya'ish 500 am? Ada yang bisa hidup 200 tahun? Enggak ada? Mau diskon? 180 juga enggak ada? 150. Ya Allah, kita kasih diskon terakhir sekarang. Ada yang bisa bilang saya sampai besok ini pasti saya bisa hidup? Tapi ini murah, masih kok ini? Ya Allah, kita belum sampai 200 tahun yang dia belum setengah harga mata. Gimana kita mau bayar harga ini, jiwa dan ini ke Allah Subhanahu wa taala? Dan sekarang kita mau bicara sedikit untuk jahannam. Sebelum saya bicara untuk jahannam, ada yang dia bisa kuat pakai korek di atas jari dia dan bakar-bakar 1 menit aja. 1 menit. Tidak ada? 1 menit kurang sedikit ada? Ya Allah, kita enggak kuat. Tapi gimana galau jahannam? Ada yang tahu warna jahannam apa? Hitam. Warna jahannam hitam. Dan dia punya 2 azab. 1 panas sekali, 1 dingin sekali. Tapi di surga beda. Di surga tidak ada panas sekali dan tidak ada dingin sekali, dan ada banyak bayanan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pohon surga banyak. Sekarang kita bilang ini jahannam, kita enggak kuat korek. Gimana kalau jahannam? Apa Allah Subhanahu wa taala dia bilang di jahannam? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ada yang tahu apa
orang Jahannam dia harap yaumul qiyamah apa? Di suratul A'raf halaman 156, orang yang di dalam Jahannam apa dia harap? Waktu dia ketemu orang surga, dia ketemu orang surga di tempat Al-A'raf. Tempat Al-A'raf ada orang surga di sini bisa lihat orang Jahannam, dan orang Jahannam bisa lihat orang surga. Orang Jahannam dia lihat ini surga, yakin ada. Kita bohong bila ini tidak ada surga, dan sekarang kita sudah lihat dan apa di dalam dia. Dia minta dari orang ini untuk minta dari ashabul jannah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min al-ma' an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakumullah. Tahu harap dia apa? Dia minta dari orang surga sedikit air aja, dia mau minum. Dan dia bilang, atau kasih kita dari yang Allah sudah kasih anda. Allah subhanahu wa ta'ala dia sudah kasih untuk yang keluarga surga banyak naim, banyak hadiah. Dan dia minta sedikit karena dia tahu di surga tidak kurang. Tapi orang surga lihat orang Jahannam kasihan, dia seperti mau kasih karena dia lihat kasihan banget. Tapi balas dari Allah subhanahu wa ta'ala di lidah ashabul jannah. Setelah dia mau balas, dia bilang, Inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Allah bilang ini haram buat orang kafir. Kita tidak bisa kasih. Kalau dari kita mungkin kita kasih, tapi Allah dia bilang haram. Kita tidak mau salah seperti salah Sayyidina Adam yang sebelum. Ini Allah dia bilang haram, kita tidak tikat. Ada harap lagi untuk ashabul nar, ashabul jahannam, karena dia di jahannam susah banget. Apa harap juga di suratul Mu'minun. Rabbana akhrijna minha, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna ya Allah, keluar kita dari jahannam. Dan kalau kita balik, kita janji tidak mau balik. Kalau kita balik, kita orang zalim, masuk kita lagi. Allah subhanahu wa ta'ala balas, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian tidak bisa keluar dari jahannam, harus tetap di dalam jahannam dan tidak bisa keluar, dan juga tidak bisa bicara, tidak bisa minta. Dulu dia panggil ashabul jannah, setelah ini panggil dia tidak ada balas dan dia ambil azab. Tapi kita sudah lihat orang udah ibadat 500 tahun, dia belum bisa masuk surga. Dan Nabi, gimana kita yang punya berdosa mau masuk di surga dan jauh dari jahannam yang dia seperti ini? Gimana? Allah subhanahu wa ta'ala di ayatul Quran Karim dia sudah kasih kita apa? Jalan pendek ke surga. Dia sudah kasih cahaya seperti bentuk cahaya ke surga. Apa ini? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Yang pertama, al-muttaqin dia di dalam surga banyak. Bukan satu surga, surga banyak. Tapi ini di surat Al-Dhariyat. Tapi kalau kita tanya, kita mau sampai ke darajat al-muttaqin, ini susah banget. Kita belum tahu kita masuk di al-muttaqin atau enggak. Kita doa, ya kita insyaAllah dari al-muttaqin. Tapi kita belum tahu. Apa kita lakukan? Ada jalan lebih pendek? Iya ada. Di suratul Insan, setelah yang setengah awal, ada satu halaman.
Ini yang surah 2 di juzuk 2, tapi mulai dari belakang, bukan dari awal yang surah Al-Baqarah. Sekarang apa orang bilang? Allah Subhanahu wa taala dia yang bilang ada orang di dalam dunia orang baik. Mungkin dari kita yang orang biasa. Apa orang baik ini lakukan? Dengar. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Subhanahu wa taala dia bilang ada orang baik dari kita yang manusia yang biasa, yang kita punya berdosa. Ada orang baik, apa lakukan? Dia kasih makanan. Dia kasih makanan atau bantuan, bisa ini dia bisa uang, bisa makanan, karena kita tahu misal kalau ke Gaza ini jauh, kita tidak bisa kirim makanan di sana dan bandara tutup, makanan rusak. Karena ini bisa, karena kita tahu ada di agama kita al-maqasidul amma lisyariah 5. Kita bisa ditukar karena kita simpan hak ini. Karena ini dia kasih makanan, tapi dari apa artinya ala hubbihi? Ala hubbihi, misal kita punya baju atau makanan yang bagus dan juga yang dia sudah lama dan tidak bagus. Kalau saya kasih dari miskin dari ini baik, ini sedekah. Tapi kalau kita masuk khusus di ayat ini, kita kasih yang dari kita suka, yang baju bagus, yang uang yang kita mau, yang kita suka, yang kita mau pakai, bukan yang kita enggak mau pakai. Ala hubbi, yang dari kita cinta. Tapi kasih siapa? Yatiman wa miskinan wa asir. Yatim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin yang orang kasihan, kan? Orang miskin yang dia orang kasihan. Yatim yang dia kalah ayah dia meninggal, tapi asir tahanan. Tiga ini kita bisa lihat di mana? Kalau kita mau lihat tiga ini, ada di Gaza pasti. Miskin di Gaza sekarang kita bisa bilang 80% sampai 90% orang Gaza miskin. Ada yang tahu kenapa? Kita kasih misal. Sekarang sudah sekolah di Gaza hancur. Dosen dari mana mau ambil gaji? Tidak ada ya. Kalau dokter rumah sakit kita tahu sudah hancur, dia tidak bisa punya gaji, dia kerja dan tidak ada gaji karena dia suka bantu. Dan yang dia listrik di sana tidak ada, semua teknologi dan kerja enggak ada, tidak ada yang punya gaji. Juga yang punya mobil, kalau tutup bandara tidak ada benzin, dia tidak bisa keluar. Mungkin di sana wal'iyadzubillah gini pakai keledai. Lihat gimana dia susah banget. Orang 80% sampai 90% kasihan di sana dan miskin. Ini setelah perang yang 2023 sampai akhir 2025, 2 tahun. Sekarang kita mau lihat orang yatim di Gaza di perang ini yang baru di atas 20.000 sampai 30.000 orang yatim, dan di atas 30.000 atau 40.000 orang anak-anak yang meninggal, anak-anak yang sudah syahid di atas 40.000. Tapi yang sekarang yatim dia 20.000 sampai 30.000 dari anak, bukan dari yang lain, dari anak yang kecil yang 5 bulan, 1 tahun, yang dia baru lahir, mungkin istri dia hamil dan ini keluar dan dia sudah syahid, anak dia keluar hidup, lahir hidup. Ini gimana dia mau hidup? Dan ada yang semua keluarga dia syahid. Karena kita di Gaza, kita hidup bukan seperti orang Indonesia, orang di sini jauh dari ibu. Enggak, kita semuanya dari satu rumah, 4 lantai seperti ini. Kalau Israel sudah bom pakai F-35 atau F-16 dari pesawat ini, mungkin satu yang hidup, keluar hidup, dan dia sakit dan darah banyak dan luka, dan dia bisa lihat dari mata dia gimana kepala ibu dia atau ayah dia jauh di sana dan badan di sana sudah potong-potong seperti daging. Ini yang anak kecil bisa lihat seperti ini. Karena ini orang ini dia mau jihad, karena dia sudah lihat keluarga dia banyak syahid. Sekarang kalau kita fokus sedikit
untuk orang yatim. Ini nama dia yang dia kalah semuanya keluarga, nama dia maqtu' as-sabil, lebih darajat dari yatim. Karena ini maqtu' as-sabil, enggak ada jalan untuk dia beda Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Allah dia mau turun di dunia untuk orang ini, enggak. Tidak boleh Allah dia turun dari sini. Dia apa lakukan? Dia cari dari jantung kita, hari kita. Siapa yang dia baik? Allah dipilih dia untuk bantu Palestina. Yang kalau kita sudah bantu Palestina, ini artinya Allah dia sudah lihat kita baik dan dipilih kita untuk bantu orang Palestina. Kita masuk yang sekarang disusah, yang dia mau doa kita sekarang, orang tahanan. Tahanan bukan yang dia sudah mencuri dan masuk penjara, enggak, ini beda. Tahanan perang kita bicara, yang dia waktu perang Israel ambil dia. Berapa ada orang tahanan dari Palestina? Ada 10.000 orang tahanan, dan semua orang Gaza 2 juta. 10.000 tahanan. Ada yang tahu gimana azab dia di sana? Tahu ada orang waktu kita tukar tahanan Israel sama yang kita punya dari Palestina datang di Gaza. Tahu ada yang datang, dia kurus banget, sebelum dia masa 80, timbangan dia 80, 85, dia balik 30 atau 40 seperti ini. Dan dia pakai infus karena hidup. Dia kurus banget karena dia puasa. Kita sekarang puasa 30 hari, dia puasa tahu berapa? Mungkin sampai 300 hari. Ada satu dia sudah puasa di sana dan sudah meninggal 1000 hari. Dan apa minum? Air bersama garam. Air sama garam dia minum. Karena dia lanjut hidup, karena stomach dia tidak rusak. Dan ada yang lagi dia datang, dia tidak punya kaki. Dia sudah masuk penjara punya kaki. Tapi setelah balik kita tanya dia, orang Gaza tanya juga yang di sana. Karena saya sekarang di Indonesia, yang tanya di sana. Dan kita lihat di video Telegram juga nih. Dia bilang Israel potong kaki saya pakai pisau yang kecil, yang kita pakai dapur, sedikit-sedikit. Dan dia lihat, yani tidak kasih dia bench untuk dia enggak kuat, enggak. Dia lihat di mata dia dan potong sedikit-sedikit. Bukan ini aja. Tahu ada yang juga pakai listrik di otak dia seperti ini. Ada yang lagi keluar mata dia pakai sendok. Dia balik ke Gaza tidak punya mata. Tahu kenapa? Dia punya adik perempuan, orang Gaza ini. Dia punya adik perempuan di dalam tahanan. Tapi Israel dia mau lakukan yang kurang baik di adik dia dan minta dari dia lihat di mata. Dan karena dia malu dan enggak kuat untuk lihat, dia keluar mata dia. Udah lihat gimana tahanan, dan sekarang ada hukum Israel mau apa lakukan? Dia mau mati semua tahanan Palestina yang di sana. Setiap hari fakul dia. Ada yang mau baca Al-Quran harus dia puasa 300 hari atau ini karena dia ambil Al-Quran, atau dia telefon keluarga dia 1 menit. Dan setiap hari fakul. Dan bilang ke dia kita sudah habis orang Gaza karena dia sedih banget. Ini yang tahanan. Tapi ini tahanan dia juga, dia punya keluarga di Gaza, masih ada anak dia di sana. Ya, dan istri dia dan anak dia ini semua. Dan ada yang juga punya keluarga ini. Kita sudah bicara ini di ayat yang pertama, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tapi kenapa orang baik ini dia sudah kasih bantuan? Ini Allah Subhanahu wa taala dia kasih bantuan karena 2 alasan. Kalau kita mau ikut orang ini yang baik, apa 2 alasan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Yang pertama dia bilang innama nut'imukum liwajhillah, kita kasih makanan ini atau bantuan ini karena ikhlas niat kita ke Allah Subhanahu wa taala, ke muka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ini dia bilang kita yang orang Gaza, kita misal sudah kasih bantuan untuk orang Gaza, kita tidak boleh bilang ke dia kita mau terima kasih
Karena kalau kita bilang terima kasih, kita sudah ambil pahala dari orang Gaza, bukan dari Allah. Udah, cukup. Tapi kalau kita mau ikhlas niat ke Allah Subhanahu wa taala dan ambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bilang kita tidak mau terima kasih. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak mau terima kasih. Tapi kalau orang Gaza, kita tahu orang Gaza dia harus dia sendiri bilang terima kasih. Tapi kalau dia sudah bilang terima kasih, ini baik. Udah, enggak apa-apa. Tapi harus kita tidak minta, karena ini ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan dua, kita takut dari Allah Subhanahu wa taala hari yaum al-qiyamah, hari yaum qiyamah. Kenapa hari yaum qiyamah? Kita tidak dengar di ayat qiyamah, tapi kita dengar yauman abusan qamtarira, hari sedih. Hari sedih dan orang takut. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kenapa kita yaumul qiyamah takut? Tahu kenapa? Karena kita semuanya manusia yang di dalam kuburan dia hidup lagi. Ya, dan kita mau ada rabat dan kita mau lihat tunggu Allah Subhanahu wa taala dan untuk hisab. Kita belum tahu kita mau masuk di surga atau masuk jahannam. Kita belum ambil buku ibadah dari kanan atau dari kita atau dari kiri. Insyaallah semuanya kita dari surga. Allahumma amin. Sekarang orang ini matahari di atas kepala dia dan takut kita semuanya. Tapi orang ini beda. Kenapa beda? Lihat apa Allah Subhanahu wa taala dia mau balas dia. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kita bicara sampai ayat ini, tapi kalau kita lanjut sampai akhir halaman, ada di atas 20 hadiah ke orang yang baik yang dia bantu Gaza. Ada di atas 20 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa yatufu 'alaihim wildanun baniyaq. Hadiah. Tapi kita bilang yang bertiga yang pertama karena dia penting. Allah Subhanahu wa taala dia bilang ke orang ini, Anda takut hari yaumul qiyamah, Anda ambil aman dari saya. Kalau kita sudah kerja sekarang dan kita ambil dari bos atau ini kita ambil aman, kita senang banget dan tidak takut. Gimana kalau kita ambil aman dari Allah Subhanahu wa taala? Orang ini dia sudah ambil aman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga walaqahum nadratan wa surura, dia masrur, yang dia senyum. Kenapa senyum? Dan kalau kita sudah lihat orang senyum ini pasti dia bahagia karena dia sudah ambil aman dari Allah Subhanahu wa taala, dia senyum dan bahagia, aman. Sekarang kita pergi yang lebih penting. Kita bilang kita udah ini orang ibadat 500 tahun dan dia belum bisa masuk surga dari ibadat dia. Apa kita lakukan? Kita cari jalan penting. Ini Allah Subhanahu wa taala janji sekarang. Semuanya percaya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita semuanya percaya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia janji. Kalau dia janji ini pasti ada. Ada yang tahu apa artinya surga di bahasa Arab? Apa? Al-Jannah. Dengar janji Allah Subhanahu wa taala. Dengar dari ayat. Ada jannah atau enggak? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah Subhanahu wa taala sekarang dia sudah janji orang ini yang baik, yang dia sudah kasih bantuan Palestina tapi di syarat. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini tambah sedikit syarat. Apa? Sabaru. Kenapa sabaru? Misal kita sudah kasih makanan dari yang kita suka. Kita mungkin nafsu kita yang amartum bisu, dia setiap hari bilang, kenapa kasih yang dari suka, kasih yang tidak bagus atau ini. Kalau kita kasih dan yang baik dan kita sabar, ini ambil surga dari janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sekarang di Ramadan tidak ada syaitan, dia masuk penjara, tapi masih ada syaitan nafsu kita yang kurang baik, yang diri kita yang amartum bisu. Karena ini Allah, hadis Nabi Muhammad SAW dia bilang ada jihad, dia jihadun nafs. Kalau kita bilang ke nafsu kita diam, kita mau ibadah dan ini kita jihad. Dan kalau kita bantu Palestina, kita juga ambil
bahala seperti orang Palestina, bahala buka puasa, bahala jihad seperti man aftara sa'iman فله مثل أجره ولم ينقص من أجر الصائم شيئا. Hadis 2, man jahaza jaishan fakaman ghaza. Dan kita tahu Gaza dia tempat khairul ribat. Nabi Muhammad SAW dia bilang khairu jihadikum, yang lebih baik dia jihad ar-ribat, wa khairu ribatakum, yang lebih baik dia ar-ribat Asqalan. Asqalan dia dekat Gaza, yani sama Gaza. Ini tempat ribat. Sekarang kita sudah ambil surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bilang kita misal mau bantu Palestina. Tapi ini Palestina jauh dari kita. Waktu saya ke Indonesia, saya 4 hari di Mesir dan masuk penjara di bandara, masuk penjara. Kita orang Gaza seperti ini. 4 hari dan saya sakit banget, 40 derajat ini panas. Dia tidak kasih saya obat. Dan ada 3 jam ke Saudi, tunggu 1 hari lagi, setelah ini 22 jam ke Indonesia. Lihat gimana berapa saya jalan dari sini sampai di sini. Ini seperti mirip satu minggu. Ya, tapi ini kita tahu ini jihadul ilm. Talabul ilm ini jihad juga. Dan kalau saya syahid meninggal di Indonesia, saya syahid karena jihad al-ilm. Sekarang Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ada orang ini Palestina jauh banget, bantuan kita bisa sampai, alhamdulillah bisa sampai. Saya tidak lihat dari UDSF dia sudah bantuan ini, enggak. Saya bilang kita bisa bantu UDSF, dikirim sama UDSF. Kenapa? Karena kota saya nama dia Beit Hanun di utara Gaza, dia punya Instagram. Saya udah lihat bantuan UDSF dari video dari Gaza, bukan dari UDSF, karena ini saya percaya. Faham? Karena ini kalau kita sudah bantu dari UDSF, alhamdulillah dia pasti sampai di sana dan orang Gaza makan dan ini, dan dia bisa sabar dan kita bisa bantu orang mujahid yang di sana, insyaallah. Dan maaf kalau kurang lancar bahasa Indonesia, insyaallah lagi lebih lancar. Dan terima kasih banyak untuk dengar, dan minta maaf kalau ada kata kurang baik atau kurang sopan karena saya belum belajar juga. Dan yang kata baik ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan cerita yang kita dengar sama Nabi. Dan kalau ada yang kurang baik dia dari diri saya, dan minta maaf juga. Dan insyaAllah kita semuanya kita mau di surga, Allahumma amin. Tapi sekarang saya mau doa untuk sekolah ini dan masjid ini dan yang kehadirin, tapi di bahasa Arab, insyaallah, karena Allah Subhanahu wa taala dia balas. Dan saya mau kasih ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia punya 3 jam dia balas doa. Yang pertama sebelum salatul fajr 1 jam, ini Allah Subhanahu wa taala dia turun di dunia. Dia bilang, apakah ada yang tanya saya balas dia? Dia ini yafsut yadahu juga. Dan 1 jam setelah, karena kita tahu yaumul qiyamah dia datang hari Jumat. Hari Jumat setelah asar, dan semua ada yang tahu semua haiwan sampai asar hari Jumat dia tasbih istighfar karena dia takut hari ini hari yaumul qiyamah, hari Jumat ini. Karena ini setelah asar 1 jam ini doa jawab. Dan ada juga sebelum buka puasa di Ramadan maghrib 1 jam ini Allah Subhanahu wa taala jawab. Dan Nabi Muhammad SAW ada doa dia Allah tidak balik dia, doa al-musafir yang dia berjalan-jalan ke jauh, doa dia jawab. Dan yang dia puasa, dan kita sekarang puasa, harus kita tidak ikut diri kita yang amartum bisu, tidak ada syaitan, harus kita menang di Ramadan. Karena Allahumma kita bilang Allahumma ja'alna minal faizin, Allahumma amin. Allahumma ya Hannan ya Mannan, Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa taj'ala ahla hadhihi al-madrasata wal hadirin fi aman wa sakinatin wa itmi'nan waj'alhum hafidhin lil-Qur'an wa nawwir qulubana wa qulubahum bi ayatil Qur'an.
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام، وفي الآخرة في الجنان، بروضة عند الرحمن. وقابلنا يا ربنا يا أهل الغفران بوجه بشوش غير غضبان، يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ارحم شهداءنا وعافي جرحانا واشف مرضانا وفك قيد أسرانا وحرر مسرانا. اللهم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم صلاة الفاتحين المكبرين المهللين. اللهم اجعلنا نجتمع بالنبيين والصديقين والشهداء، واجعلنا من الصالحين الصديقين المتصدقين الصادقين يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك أنك بلغتنا رمضان. اللهم تقبل فيه صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجمعنا بإخواننا الأندونيسيين في المسجد الأقصى. اللهم اجمعنا وإخواننا الأندونيسيين وسائر المسلمين في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم وحد العرب والمسلمين يا ربنا، واجعلنا من الجنود الفاتحين. وأن آخر دعوانا أن نسألك يا ربنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقاه إلى وجهك الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تجعلنا من الوجوه الباسرة، والحمد لله رب العالمين، وسلام علينا وعلى المرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الشهيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.